Audiotune mempersembahkan novel Rupanya Aku Anak Orang Kaya yang ditulis oleh autor Safwan Wijaya. Bagian 13, biayanya bukanlah masalah. Selamat mendengarkan. Pada siang hari, Erwin mengobrol dengan menyenangkan bersama Lucy di Hotel Wood. Dan menjelang malam hari, Erwin mengantar Lucy hingga ke lantai bawah apartemen sewaan Lucy. Erwin, mau mampir ke rumahku sebentar. Lucy mengundang Erwin dengan malu-malu dan takut-takut, dengan sedikit keengganan untuk pergi dalam ekspresinya. Tidak apa-apa, aku akan pulang dulu. Istirahat lebih awal. Erwin berkata sambil tersenyum. Karena sekarang sudah malam dan dia takut sepasang lawan jenis yang berada di ruangan yang sama mungkin akan tidak bisa mengendalikan diri masing-masing. Baiklah, kalau begitu hati-hati di jalan. Lucy sedikit kecewa, tetapi dengan cepat memulihkan mentalnya dan tidak lupa untuk khawatir pada Erwin sebelum pergi. Ya, kamu juga istirahatlah lebih awal. Setelah Erwin melambaikan tangannya, dia masuk ke Ferrari dan pergi. Lucy memperhatikan mobil Ferrari itu pergi untuk waktu yang lama, lalu berbalik dengan enggan untuk masuk ke dalam apartemen sewaannya. Malam yang hening pun berlalu. Keesokan pagi, Erwin yang mengendarai Ferrari muncul di depan pintu masuk rumah sakit Advent, Kota Bandung. Hari ini adalah hari reuni teman-teman kuliahnya. Tetapi sebelum itu, Erwin berencana untuk mengunjungi pacar sahabatnya, Agnes. Kemudian mengajak Daniel untuk bergabung dengan reuni kelas. Tidak tahu apakah mereka baik-baik saja. Erwin memegang seikat bunga dan sekeranjang buah di tangannya. Sebelum datang, dia sudah bertanya tentang ruang rawat inap. Jadi setelah memasuki rumah sakit, dia langsung pergi ke bagian rawat inap dan mencari nomor kamar. Tidak lama setelah itu, Erwin pun menemukan bangsal tempat Agnes dirawat. Dan melihat adegan Daniel yang menyuapi Agnes untuk makan bubur dengan hati-hati. Meskipun mata Agnes terlihat lemah, namun matanya terlihat memberi kasih sayang penuh untuk Daniel. Erwin iri untuk sementara waktu. Ketika melihat hubungan mereka, Erwin menjadi percaya bahwa masih ada yang namanya cinta di dunia ini. Pagi-pagi sudah begitu romantis di sini. Erwin berkata sambil tersenyum dan berjalan masuk. Kemudian meletakkan keranjang bunga serta buah yang ada di tangannya di lemari samping tempat tidur Agnes. Oh, ternyata kamu sudah datang. Daniel hanya memperhatikan kedatangan Erwin sambil tersenyum. Kemudian menyerahkan kursi yang ia duduki pada Erwin. Erwin tidak merasa segan ada Daniel sama sekali. Jadi dia langsung duduk di kursi tersebut. Kemudian menoleh dan melihat Agnes yang terbaring di ranjang rumah sakit. Kak, bagaimana kabarmu? Dan kapan kamu akan menjalani operasi? Kondisi tubuhku baik-baik saja sekarang. Tetapi operasinya mungkin harus ditunda. Sumber ginjalnya belum cocok. Dan Erwin, terima kasih banyak. Ketika semua orang tidak optimis tentang kami, kamu adalah satu-satunya yang membantu kami. Wajah Agnes sedikit pucat, tapi matanya penuh rasa terima kasih pada Erwin. Daniel sudah memberitahu Agnes bahwa Erwin yang telah meminjamkan 600 juta itu. Jadi Agnes sangat berterima kasih pada Erwin. Ya, aku percaya bahwa dunia ini masih terdapat keindahan ketika melihat hubungan kalian. Erwin berkata sambil kembali tersenyum. Namun pada saat yang sama diam-diam menaruh masalah di dalam hatinya. Setelah mengobrol sebentar, Erwin pergi ke kamar mandi. Setelah menemukan tempat yang sepi, Erwin mengeluarkan ponselnya dan menelpon Dama. Akan lebih baik jika melakukan operasi lebih awal, karena peluang keberhasilan operasi dari penyakit ini hanya akan semakin rendah jika ditunda. Jadi Erwin masih ingin sedikit membantu mereka. Panggilan pun terhubung dengan cepat. Dan nada suara Diamond yang sangat bersemangat begitu terdengar. Tuan muda, apakah ada masalah? Aku punya teman dekat yang menderita uremia dan sangat membutuhkan pembedahan serta perawatan. Aku butuh bantuanmu untuk menemukan sumber ginjal yang cocok dan mengatur dokter terbaik untuk melakukan operasi ini. Ingat, biayanya bukanlah masalah. Erwin langsung menyatakan permintaannya. Tidak masalah Tuan muda. Saya akan mengatur dokter terbaik dan menemukan sumber ginjal yang cocok secepat mungkin. Jadi Tuan muda tidak perlu khawatir. Diamond langsung setuju dan tidak ingin tuan mudanya kecewa. Baiklah, nanti aku akan mengirimkan nomor rumah sakit dan bangsal temanku.
Tapi jangan sampai mereka tahu aku yang membantu mereka. Erwin mengingatkan lagi. Karena untuk saat ini dia tidak ingin Daniel tahu tentang identitasnya. Baik, saya akan merahasiakannya. Dalam hal ini Damon dapat menjamin informasi tidak akan terbocor. Setelah menutup telepon, Erwin mengirim informasi penyakit Agnes pada Damon. Lalu menyesuaikan suasana hatinya dan kembali ke bangsal Agnes untuk lanjut mengobrol dengan mereka. Hingga siang hari. Dan kebetulan Ibu Agnes datang. Erwin ingin membawa Daniel untuk mengikuti reuni kelasnya. Pergilah Daniel. Kalian sudah tidak bertemu selama 3 tahun kan? Jadi berkumpullah dengan mereka. Agnes begitu perhatian dan pengertian. Karena Agnes sudah berkata demikian, sehingga Daniel mengikuti Erwin keluar dari bangsa. Untungnya Ibu Agnes datang untuk menemani, yang juga membuat Daniel tidak terlalu khawatir. Tetapi ketika dia mengikuti Erwin keluar dari rumah sakit dan melihat bahwa mobil yang dibawa Erwin bermerek Ferrari, dia membuka mulutnya dengan ekspresi tak percaya. Erwin, Ferrari ini dapat dari mana? Sewaanku, aku baru saja bertemu dengan seorang teman dari agen penyewaan mobil. Jadi tidak butuh banyak uang. Erwin berbohong dengan santainya. Gila ini, aku percaya begitu Ferrari ini sampai. Sepertinya teman-teman pasti akan heboh. Daniel masuk ke mobil dan melihat sekeliling mobil mewah ini dengan iri. Namun rasa tersebut hanya berlangsung sebentar. Karena jika sejak lahir kalian belum memiliki mobil mewah semacam ini, maka bekerja keras apapun tetap mustahil untuk mendapatkan ini di dalam hidupmu. Ayo pergi, sudah saatnya berkumpul dengan teman-teman. Jangan buat mereka menunggu lama. Erwin kembali tersenyum. Mengenai perkumpulan kali ini, orang yang paling ingin dia temui adalah bunga kelas, Lina Adelia, karena tidak tahu bagaimana kabarnya setelah pulang dari luar negeri. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.